Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, pertama dari segi sanad ini oleh penulis pensyarah Syekh Muhammad Luqman rahimahullah itu dianggap sahihun di ghairihi. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan hukum usul fikih di sini. Adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Nabi yang lain. Antum perlu mengetahui bahwa prinsip dalam syariat Islam itu bahwa la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang rasul di antara rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah. Karena akidah mereka sama, yaitu seruan untuk beribadah kepada Allah semata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus satu rasul pada setiap umat, dan semua rasul yang kami utus itu menyeru an ya'budullaha wa yajtanibut taghut, hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan hindari, jauhi semua yang diibadahi selain Allah. Semua tagut yang diibadahi selain Allah harus kalian jauhi. Jadi dakwah para rasul itu sama, yaitu dakwah tauhid. Kemudian yang kedua, bahwa mendustai satu rasul sama dengan mendustai semua rasul. Makanya dalam ayat kadzabat qaumun nuhinil mursalin, kaum Nuh telah mendustakan rasul-rasul. Lah kok rasul-rasul? Kan cuma Nabi Nuh yang diutus pada saat itu. Tapi karena mereka menyalahi tauhid, sehingga Allah berfirman kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nuh itu yang maksudnya yang berbuat syirik itu mendustakan para rasul. Karena semua rasul yang diutus oleh Allah itu mendakwakan tauhid. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti puasa apa namanya, yang kalau hari ini berpuasa besok tidak, lalu puasa besok tidak. Ya, Nabi memuji puasa tersebut dalam sabdanya di dalam Sahih Al-Bukhari, afdalus siyami siyamu Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa Nabi Daud. Begitu juga salat lail Nabi Daud. Afdalus salati salatu Daud. Sebaik-baik salat adalah salat, maksudnya salat malam Nabi Daud. Kana yaqumul lail, kana yanamu sudusahu wa yaqumu sulusahu. Dia tidur dulu, kemudian bangun, tidur, bangun. Jadi mendapatkan pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak hal yang kalau kita mau gali ya dalam ilmu usul fikih itu, ada beberapa hukum yang pada dasarnya tidak ditemukan secara gamblang dalam Al-Quran dan juga di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dari jalur pengambilan hukum apa yang disebut dengan syariatu man qablana, syariat rasul-rasul sebelum kita. Contohnya nih, ketika Nabi Musa memukul seseorang sampai mati di Mesir, dia lari kemana? Ke Madian ya. Ya kan? Lari kemana? Ke Madian.
Ketika sampai di Madian, apa yang terjadi? Dia melihat sejumlah orang berkerumun untuk mengambil air di sumur untuk memberi minum apanya? Hewannya. Dan di tempat tertentu ada dua wanita yang menunggu karena tidak mau berkerumunan dengan laki-laki kan. Lalu Nabi Musa mendekati perempuan tersebut. Ada apa kalian? Dia katakan, kami menunggu mereka selesai karena kami ini perempuan bekerja, bapak kami sudah tua, tidak mampu bekerja lagi. Lalu Nabi Musa mengambilkan, artinya mengambil alih pekerjaan tersebut sehingga cepat pulang kedua putri ini. Sampai di rumah, mereka melaporkan, bapaknya kan pasti heran dah. Biasanya lama baru datang, ini cepat ada yang bantu. Datanglah salah seorang di antara putri ini yang menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa ayah kami mengundang anda untuk datang untuk memberikan upah apa yang telah anda lakukan. Tapi setelah sampai, putrinya, salah satu di antara dua putri ini mengatakan bahwa, ya wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang dipekerjakan itu al-qawiyul amin, yang kuat tapi punya amanat. Dipahami bahwa anaknya ingin sama Nabi Musa. Lalu ditawarkan, nah, apa maharnya di sini? Saya ingin menikahkan Anda dengan salah seorang di antara dua putriku, tapi Anda harus bekerja sama saya 8 kali haji. Maksudnya 8 tahun kan? Kalau kau penuhi sampai 10 tahun, ya itu antara kita bagaimana disepakati. Akhirnya dipersetujukan. Dengan mahar apa ini? Bekerja selama ya sekian tahun sebagai maharnya. Nah, di dalam syariat Islam itu kan, apakah cara ini telah sabit dalam tuntunan Nabi? Kan mahar atau istilahnya mas kawin di sini Pak ya, biasanya kan dalam bentuk harta, apakah itu dalam bentuk emas? Kan selalu, saya nikahkan kamu dengan putriku yang bernama ini, binti ini, binti ini, binti ini, dengan mas kawin 2 kilogram emas tunai. Nah, itu ya. Yang lainnya antum pada teriak sah. Wow. Memang pernah ada seorang wanita yang menyodorkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyerahkan diri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, lalu tunduk, ya dipahami oleh sahabat bahwa beliau tidak berkenan. Lalu sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, jika engkau tidak menginginkannya, nikahkan aku dengan dia. Tapi sahabat ini tidak punya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltamis walau khataman min hadid. Coba kamu cari walaupun hanya sebuah cincin dan terbuat dari besi. Tapi itu pun tidak ada. Tapi di situ akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Saya mengawinkan Anda dengan wanita ini dengan mahar pengajaran apa yang engkau miliki dari Al-Quran. Ya, jadi maharnya itu mengajarkan Al-Quran kepadanya. Ini contoh, artinya pengajaran kan, tapi bekerja seperti yang Nabi Musa ya, bekerja sekian tahun. Lain dengan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibu daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik kan pergi, lalu ya menjandalah Ummu Sulaim. Kemudian datang Abu Talha yang notabene belum masuk Islam melamar. Dia katakan,
orang yang seperti Anda tidak ditolak, tapi saya kan mukminah, Anda kafir. Kalau kau masuk Islam, maka keislamanmu itulah yang menjadi maharku, dan aku tidak meminta sesuatu lebih daripada itu. Lalu dia masuk Islam dan kawin dengan Ummu Sulaim, melahirkan banyak anak yang menjadi pembawa ilmu. Maharnya apa di sini? Nah, jadi apa yang terjadi pada Nabi Musa itu menjadi hukum dalam syariat ini, yang istilahnya syar'u man qablana, mahar dalam bentuk bekerja, mahar dalam bentuk pekerjaan boleh, karena itu terikrarkan dalam syariat sebelum kita dan termaktub dalam Al-Quran. Nah, ini sekarang Nabi Yusuf nih, di hadis yang ke-129 ada sebagian lafaz ini, ketika para sahabat bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, man akramun nas, manusia siapa yang paling mulia? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab seperti ini, innal karima ibnul karim ibnul karim. Yang paling mulia itu adalah seorang yang mulia, kemudian bapaknya mulia dan kakeknya juga mulia. Yaitu di sini Yusuf putra Nabi Yakub, dan Nabi Yakub itu adalah putra Nabi Ishak, dan Nabi Ishak adalah putra daripada Nabi Ibrahim. Jadi keturunan apa? Nabi. Yusuf Nabi, Yakub yang bapaknya juga Nabi, kakeknya Nabi Ishak juga Nabi, dan uyutnya juga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman tabaraka wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau labithtu. Ini kan judulnya mendoakan orang lainnya. Lau labithtu, andaikan aku tinggal, menetap, fi sijni, di dalam penjara, ma labitha Yusuf, selama masa yang ditempuh oleh Yusuf. Berapa tahun Nabi Yusuf dalam ini penjara, Pak? Itu saja. Setelah keluar laki-laki yang dia utus untuk mengucapkan, untuk menyampaikan kepada raja bahwa ada yang menafsirkan mimpi, itu terlupakan sampai 7 tahun lebih. Andaikan saya tinggal di dalam penjara semasa yang dilewati oleh Nabi Yusuf, thumma ja'ani da'i, lalu datang kepadaku seseorang yang memanggil, la ajabtu, pasti saya ini. Tapi mengapa Yusuf di sini? Ja'ahur rasulu faqala irji' ila rabbika, ketika datang kepadanya utusan raja ya. Apa isi ini? Pesan pertama dari utusan raja ini kan dipanggil kan, ketika wadakhala ma'ahu sijna fatayani, qala ahaduhuma inni arani ahmilu inni a'siru khamra, wa qala al-akharu inni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min ra'sihi. Jadi yang pertama, ketika dijebloskan ke dalam penjara itu ada 2 laki-laki yang ikut masuk penjara, dihukum. Di dalam penjara, salah satu di antara 2 laki-laki ini mengatakan, jadi dia bermimpi melihat dirinya a'siru khamra, saya bekerja memeras apa? Anggur. Yang lain mengatakan, ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu, saya bermimpi melihat diri saya itu membawa, di atas kepala saya ada apa? Roti, dan banyak burung yang datang memakan roti itu. Coba tafsirkan mimpi kami ini, karena kami melihat Anda ini adalah orang, inna naraka minal muhsinin, kami melihat Anda ini termasuk orang yang baik. Jadi
Kalau orang baik itu dari penampilannya saja sudah apa? Sudah ada raut mukanya bahwa ini adalah orang baik. Tapi Yusuf ketika berhasil menafsirkan mimpi ini, yang pertama bahwa Anda akan menjadi pelayan raja yang senantiasa menyiapkan apa? Minuman keras untuk raja, dan yang lain bermasalah dan akan disalib. Ketika disalib itu akan datang burung, kalau dia orangnya sudah meninggal, membusuk, burung akan datang untuk mematok isi kepalanya. Lalu dia katakan, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Sudah ditetapkan oleh Allah urusan yang kalian minta fatwanya itu. Tafsir mimpi itu sudah terjadi, tidak bisa dielakkan. Maka ketika orang ini mau keluar dari penjara, dia berpesan kepada yang meminta fatwa tentang apa? Memeras anggur. Dia katakan, sampaikan kepada raja tentang saya yang menafsirkan mimpi. Tapi fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Dia lupa menyampaikan hal itu kepada raja, tuannya. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya ya tinggal lagi, lama lagi ininya tinggalnya dalam penjara. Bid'a sinin itu ya lebih 7 tahun. Ini kan cuma tuduhan. Itu juga sudah terbukti kok bahwa yang menggoda siapa? Perempuan. Teringat masalah ini setelah sekian tahun, hampir 10 tahun itu, ketika raja bermimpi melihat apa? Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Saya bermimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ada juga ini gandum itu yang subur ini 7, ini juga 7 juga ini. Ini kering dan ini subur. Ya ayyuhal malu aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai rakyat semua, fatwakan kepada saya apa maksud mimpi ini kalau kalian bisa. Mereka semua mengatakan, qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Kami tidak tahu menafsirkan mimpi itu katanya cuma mimpi biasa saja. Tapi ini yang menjadi pelayan raja yang tadi mau bermimpi meras ini baru teringat, wah di dalam penjara ada yang pintar menafsirkan mimpi. Maka dia lapor kepada raja, utus saya masuk ke dalam penjara untuk menanyakan hal ini. Ketika dia tanyakan, kita ringkas ya. Tapi di pertama kalinya itu Yusuf menolak. Dia katakan, lalu kembali menyampaikan kepada raja bahwa akan terjadi peceklik selama 7 tahun. Dan nanti mulai dari sekarang itu kalau ada hasil bumi jangan dihabiskan. Ya, jangan dihabiskan karena itu akan terjadi nanti 7 tahun berhasil, 7 tahun peceklik. Nanti setelah peceklik itu akan ada 1 tahun juga di mana orang itu akan betul-betul ini sampai hasil ini tuh di ini apa? Berlebihan maksudnya. Raja puas dengan jawaban itu. Lalu apa? Utus panggil ke sini itu yang bisa menafsirkan mimpi, keluarkan dari penjara. Tapi pertama kalinya Yusuf menolak, tidak mau. Tidak, kamu pulang ke raja. Irji ila rabbika ini. Dia katakan irji ila rabbika fas'alu ma balu niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Inna rabbi bikaidihinna alim. Itu sampaikan kepada raja dulu, tanya posisi saya. Itu wanita-wanita yang ini dulu, yang sampai motong-motong tangannya itu, tanya mereka itu sebenarnya saya ini orang jahat atau orang baik? Apa ini? Ini saya.
Apa benar saya itu pernah melakukan sesuatu kepada istri raja? Akhirnya raja bertanya kepada mereka, qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsihi. Bagaimana kalian waktu kalian menggoda Yusuf, bagaimana? Qulna hasya lillahi ma alimna minhu min su. Kami tidak mengetahui keburukan dari Yusuf. Akhirnya qalat imra'atul azizi hashasal haqqu ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Akhirnya di situ istri raja mengaku, ya benar, sayalah yang sekarang kebenaran sudah nyata. Hashasal haqqu, kebenaran sudah muncul. Ana rawattuhu an nafsi, sayalah yang menggoda dia. Wa innahu laminas shadiqin, sesungguhnya dia benar-benar orang yang jujur. Ya, nanti panggilan kedua baru dipertemukan dengan raja, langsung diberikan jabatan. Ya, tapi ini yang dimaksud di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan saya tinggal di dalam penjara selama masa yang dilalui oleh Nabi Yusuf, lalu datang kepada aku orang yang memanggil keluar itu, lajabtu da'watahu, pasti saya memperkenalkan, saya ikut langsung. Ya, ini pujiannya terhadap sikap Yusuf, pelan-pelan di dalam menyelesaikan permasalahan. Kita kalau lagi gregetan dengan sesuatu, itu jangan terburu-buru. Kalau kita dipanas-panasi dengan suatu permasalahan, bersabar, jangan langsung, jangan, tunggu, ada masanya. Allah akan menampakkan apa? Kebenaran. Gunakan apa? Akal, jangan gunakan apa? Nafsu. Akal ini membimbing kita untuk kebaikan, karena harus akal itu, apa bedanya akal dengan hawa nafsu, emosi? Kalau hawa nafsu maunya cepat selesaikan apapun risikonya, tetapi kalau akal dia melihat lebih jauh kemaslahatan. Nah, kalau prinsip ini selalu dikedepankan, akan banyak maslahat yang muncul dalam kehidupan manusia, baik bermasyarakat maupun berumah tangga. Coba, kalau seseorang ada masalah dengan istrinya atau suaminya, kalau dia membombardir sesuai dengan perintah hawa nafsunya, apakah akan menyelesaikan semua permasalahan? Tidak. Kesabaran. Begitu juga antum kalau melihat sesuatu pada istri antum ada kekeliruan sedikit, jangan langsung serta-merta kita mematikan ininya, seakan-akan sudah tidak ada kebaikannya. Itu tidak demikian. Ini demi berlangsungnya kehidupan atau bahtera keluarga. Kalau tidak, mau apa? Penyelesaian itu tidak selamanya harus seketika itu juga. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Wa rahmatullahi ala Lut, semoga rahmat Allah tercurah kepada Nabi Lut. Nabi Lut kan, in kana la ya'wi ila ruknin syadidin id qala liqaumihi law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Betapa andaikan saya memiliki kekuatan dan ada tempat yang bisa saya tempati untuk berlindung, atau keluarga yang bisa mendukung. Mengapa keluhan ini muncul? Karena antum tahu kan, orang-orang jahat ketika Nabi Lut itu, mereka tidak menyukai perempuan, tapi cenderung kepada laki-laki. Apa yang disebut pada zaman kita ini apa? Ya, laki-laki suka laki-laki. Ya, ini keburukannya. Masa Allah menghalalkan kepada Anda 4, malah suka yang begitu-begitu. Itu normal atau tidak? Ini tidak menggunakan akal. Itu lebih besar dosanya daripada perzinahan. Kalau perzinahan, kalau ada orang laki-laki yang berzina dan belum punya pasangan, itu kan hukumannya
hukumannya kan cuma diderahkan berapa kali? 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Tapi kalau itu laki-laki dengan laki-laki, idza man ra'aitumuhu yaf'alu fi'la qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul. Barang siapa yang kalian temukan yang melakukan perbuatan kaum Lut, laki-laki dengan laki-laki, bunuh yang melakukan dan yang dilakukan, dua-duanya. Berarti lebih besar ini kan. Penyakit yang ditimbulkan juga luar biasa. Kuman-kumannya itu kemana-mana. Masyarakat rusak gara-gara itu. Karena jumlah mereka banyak pada waktu itu, kemungkaran ini sudah merajalela, akhirnya Lut tidak punya kekuatan. Tapi Allah mengutus apa? Malaikat untuk menghancurkan mereka. Dah. Ini doa rahmatullahi ala Lut. Semoga rahmat Allah tercurah kepada Nabi Lut, yang menjadi judul adanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memberi judul mendoakan orang lain. Kalau dikatakan kesabaran dan keteguhan yang luar biasa, apa saja yang dialami memang Nabi Yusuf. Pertama kali sikap saudaranya sendiri. Lihat, seharusnya kan mati kan? Ya, mati. Coba kalau ada orang sekarang pada zaman kita ini dicemplungkan, masih kecil dicemplungkan ke dalam sumur. Antum bayangkan hidup atau mati? Seharusnya mati kan? Kecuali yang memang Allah kehendaki belum mati. Yang kedua, ada lagi, wajahat sayyaratun fa'arsal waridan fa'adala dalwahu qala ya bushra hadha gulam. Ketika Yusuf di dalam sumur, datanglah apa? Kafilah pedagang dan fa'adala dalwahu untuk minum kan. Ketika ditarik naik, ternyata ada apa? Anak yang qala ya bushra hadha gulam. Wah, gembira sekali. Ini ada anak-anak nih. Wa sarruhu bidha'atan. Akhirnya Nabi Yusuf diambil sebagai benda jualan, diperbudak maksudnya. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Ketika sampai di Mesir apa? Dijual dengan harga apa? Murah. Karena mereka wakanu fihi minaz zahidin. Karena mereka merasa tidak butuh, anak kecil mana tidak bisa disuruh kerja kan? Budak yang mahal itu yang kekar, atau kalau wanita cantik dan ini mahal. Tapi ini anak-anak mau disuruh apa? Orang merdeka distatuskan budak lalu dijual. Ini kan cobaan yang seperti ini kan? Tapi lihat, mereka mau membunuh tetap hidup. Mereka memperbudak malah jadi raja atas kehendak Allah. Jadi dalam hidup ini kita dituntut untuk mengikuti syariat. Dengan mengikuti syariat, kita akan plong menghadapi segala kejadian apa yang Allah tetapkan. Karena itu jaminan keselamatan. Kita bisa berambisi, tapi ambisi itu kalaupun tercapai atau tidak tercapai, semua atas dasar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan keluar dari apa yang Allah tetapkan. Ini keteguhan Nabi Yusuf. Kalau di dalam kitab berhijrah, bekal berhijrah itu istilahnya kita berhijrah, lari dari Allah menuju kepada Allah. Begitu maksudnya. Tidak terlepas. Kita ditetapkan oleh Allah dan juga menuju kepada pertolongan dan ketetapan Allah juga. Ya, jadi begini. Memang Rasulullah tidak menceritakan secara terperinci apa yang dialami oleh Nabi Lut ketika mengucapkan kata-kata "Lau anna li bikum quwatan aw awi ila ruknin syadid." Andaikan saya punya kekuatan atau saya menyenderkan kepada yang kuat. Tapi
dalam kisah Al-Quran sendiri itu menyebutkan seperti itu. Ketika ada dua tamu yang pada dasarnya malaikat kan gagah kan, mereka langsung berkerumun memaksa Nabi Yusuf untuk menyerahkan kedua tamu tersebut. Ya, tapi kedua malaikat ini menyampaikan kepada Nabi Lut bahwa tidak usah takut, mereka tidak akan mampu sampai kepada kami. Nah, di situ Nabi Lut yakin ternyata ini malaikat. Ya. Tapi dalam kondisi seperti itu tetap Nabi Lut berkeyakinan bahwa Allah lebih kuat dari apa yang mereka miliki. Mereka mengancam tapi tetap ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya Nabi Musa punya pasukan kan banyak. Begitu juga Nabi Isa ada Al-Ansar. Ada Hawariyun ya. Hawariyun namanya. Pengikut yang setia. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sahabat di kalangan Muhajirin dan Al-Ansar. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.